selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Paling utama, Persib sudah menunjukkan sebagai klub profesional tanpa harus mendapat campur tangan dari pemerintah. Jadi saya akan tegaskan sekali lagi, Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional sejati. Ya. Pak, ada bonus Pak buat pemain Pak? Lihat aja nanti. Pelatih Borneo bilang sayang sekali gelar juara hilang karena aturan head to head. Padahal kalau lihat statistik, Borneo jelas lebih unggul dibanding Persib Bandung. Kalau mau protes bos, seharusnya sebelum liga dimulai. Kan udah tahu aturan liga itu ditentukan sebelum liga dimulai, sebelum liga bergulir. Ini mau kok pada protes setelah hasil akhir, aneh kan? Ini berkaca dari kejadian tahun 2017 di mana Bayangkara FC juara, sedangkan perolehan poin sama dengan Bali United. Perasaan nggak berisik seperti sekarang ya. Kenapa ya? Sekarang perolehan poin Persib dengan Borneo sama dan Persib menjadi juara. Kok pada rese? Anda pada berisik Anda? Tapi tahun 2017 perasaan adem-adem aja. Ini faktor apa ya? Saya rasa ini kebanyakan sebenarnya kalau Borneo FC sendiri sih nggak terlalu berisik ya. Nih yang berisik nih fans-fansnya Cacing FC yang kemarin berkuar-kuar pingin juara ya. Cobalah untuk para supporter Jackmania, Anda dewasalah sedikit. Coba berpikir secara dewasa. Borneo FC aja nggak seberisik Anda. Kok Anda berisik padahal Anda cuma juara 3. Lagian kalau nggak ada Persija juga, saya rasa Liga Indonesia tetap seru kok. Dan saya doakan untuk Persija semoga tahun depan bukan jadi cacing lagi tapi jadi belatung FC. Anda berisik amat sih loh, lihat Persib juara terus, kasihan. Kebiasaan KDM pengumuman mau nyumbang 1 M katanya, tapi Persib tanggapi biasa aja sebab biasanya banyak bohongnya. Idon, memeh sih ngomong, memeh narasi, itu si banget lah, si banget, itu don si banget. Eta gaya rambut naon don, gaya rambut naon itu teh. Mohak, cepak, pang, apa burung hantu? Nu nyumbang Kang Deddy Mulyadi, nu narima Pak Haji Umu, nu riwo si Dodi lah, non urusan jeung maneh Dodi. oh manajemen lain maneh, pemain lain. Wow jeung Haji Umu ge, wow Haji Umu gitu, wow heun ka maneh mah. Mikir itu sing boga ka era do mana teh geus kolot nya kalau kuan bubudakeun gaya kos eta non teh eta gaya buuk siga naon teh siga buuk. Pramono Anung pernah bersabda, kemenangan Persib membawa kegembiraan banyak orang. Sebagai orang yang lama tinggal di Bandung waktu kuliah, ikut senang. Pakai hashtag tuh, hashtag Bobotoh. Lopelah Pramono Anung. Baru kali ini ya, gue setuju dengan ucapan Pramono Anung. Ya, walaupun postingan ini postingan lama. Ya, ditulis pada 7 November 2014. Akan tetapi masih relevan kok. Ya, memang kemenangan Persib itu membawa kegembiraan bagi banyak orang. Siapa sih yang tidak senang Persib menang, Persib juara? Ya cuman pendukung Persija dan Pramono Anung Persi Gubernur Jakarta. Makanya sepak bola ulah dibawa ke ranah politik. Jejak digital ngeri bos. Komari oge ayahnya nu asapang aing bobotohna ketika nyalonkeun jadi Gubernur Jakarta ngadadak oren. Ngadadak cinta ke Persija. Sampai nonton replay ogenya, oh gembira gitu Persija ngagolkeun. Kan eta era lamun misalkan ke nyalon di Jabar gitunya. Kumaha lamun eta ditampilkeun deui gitu manahanana keur sorak gembira. Tinggali replay bola. Buat lo semua yang nyinyirin Persib nggak layak juara gara-gara selisih golnya tuh jauh di bawah Borneo, gue cuma mau bilang,
Dari awal peraturannya I-League itu jelas. Di pasal 9 ayat 4 tentang sistem kompetisi, itu jelas ditulis. Kalau misalnya jumlah poinnya sama, buat nentuin posisi yang lebih tinggi, itu head to head, bukan selisih gol. Jadi Persib juara musim ini itu udah bener-bener sesuai regulasi. Dan gue yakin semua klub udah pada tahu tentang peraturan ini dari awal. Terus kalau misalkan lo bilang regulasi ini aneh, karena kalau misalkan di liga-liga itu pasti selisih gol, ya mau gimana ya? Namanya juga peraturan, ya udah peraturan dan kita harus menghormatin hal itu gitu. Jadi kalau lo pada pengen peraturan ini diganti, kita semua harus ngomong nih ke semua peserta klub Liga 1 buat minta peraturannya diganti jadi selisih gol, bukan jadi head to head. Yang jelas sekarang Persib bikin rekor baru lagi sebagai tim pertama yang berhasil hat-trick Liga Indonesia dan wakili negara kita di turnamen Asia. Gue cuma mau bilang congrats buat Boboto, buat warga Jawa Barat, warga Bandung, karena Persibnya juara lagi musim ini dan kalian layak buat ngerayain ini. Betul, sedang ramai ya Pak Pramono Anung yang menyindir keluarga besar dari Persib Bandung, Pak KDM. Video ini dibuat nggak ada korelasinya di politik ya, karena saya bukan orang Jakarta, saya bukan orang Jawa Barat, tetapi pure murni ini sepak bola. Jadi gini, kenapa Pak Pramono Anung itu menggebu-gebu dengan Persija saat ini mendatangkan sponsor dari BUMD, kemudian memangkas harga sewa Jakarta International Stadium untuk Persija juara ya. Percayalah Mas, Pak Pramono Anung itu bukan orang sepak bola. Pak Pramono Anung itu orang politik. Kenapa dia memberikan fasilitas itu kepada Persija Jakarta? Ya untuk karir kedepannya, karir politik kedepannya. Jika bisa membantu Persija Jakarta juara, ya pastinya karir politik dia ke depan pasti enteng gitu loh cara pikirnya. Tetapi masalahnya Persija Jakarta hari ini tahun ini juara apa enggak, itu permasalahannya. Di 3 pertandingan terakhir Persija Jakarta tidak bisa menang. Ketika Persija Jakarta tahun ini tidak bisa juara, itu yang mumet adalah manajemen, bukan Pak Pramono Anung ya. Kenapa manajemen mumet? Karena kalau tahun ini tidak juara, sponsorship dari BUMD bisa dicabut, kemudian harga sewa Jakarta International Stadium bisa saja naik lagi, ya kan? Karena apa? Pak Pramono Anung merasa tidak ada timbal baliknya untuk karir dia ke depannya. Lepasin aja, ngapain dia subsidi banyak-banyak, nah, kan gitu. Jadi untuk Pak Pramono Anung yang menyenggol Pak KDM ini ya sangat ngawur. Nyenggol banyak ya. Itu ya, sebelum itu anak kecil juga itu yang bawa Persib juga. Dan dia mengharapkan juara. Tapi ya nggak tahu Pak, ini kalau nggak juara gimana ini Pak tahun ini? Pak Pram ya iso ngawur ya. Contohlah Pak KDM itu yang nggak pernah nyenggol Persib, nggak pernah bawa nama Boboto. Dia terakhir bawa nama Boboto dan Persib ketika euforia juara itu ya, memberikan bonus 1M dan ikut pawai. Dan itu hanya menghormati masyarakat yang euforia kemenangan Persib Bandung juara itu. Itu saja. Setelah itu apakah pernah KDM membawa nama Persib dan Boboto? Nggak pernah. Itu yang harus dicontoh Pak Pram. Salam hicrit. Kelar sudah Liga Indonesia yang dijuarai oleh anak Papa Erik. Semangat untuk Borneo di lain waktu, karena Anda jadi korban atas penyalahgunaan pejabat berdasi. Terima kasih. Tepaduli aing mah sia mesti ada ngomong itu ini, udah ngomong ngaleri 2 giga bagong oge. Tepaduli nu penting mah aing mah Persib juara hat-trick. Sia bisi butuh obat cacing yang tadi kaposialu video gratis. Bisi teboga keur meulina kurang dibere gratis dia mau obat cacing. Asli ya, kayaknya hanya Persib Bandung klub lokal yang ketika juara, ketika menang itu dirayakan hampir di mana-mana. Nggak hanya di Jawa Barat loh. Kalau di Jawa Barat udah pastilah dari semalam hampir setiap kota di Jawa Barat sedang pesta merayakan kemenangan Persib Bandung. Nggak hanya di luar Jawa Barat loh, di luar Pulau Jawa pun banyak tuh supporter yang sedang merayakan kemenangan Persib Bandung. Bahkan nggak hanya di luar Pulau Jawa, di luar Indonesia pun masih ada supporter yang sedang merayakan kemenangan Persib Bandung. Di Jepang, di Saudi Arabia tuh yang lagi
melaksanakan ibadah haji. Ini bukti ya kalau Persib Bandung itu bukan hanya sebuah klub sepak bola, tapi mungkin udah menjadi sebuah keajaiban dunia loh. Tom Haye dan pemain-pemain asing lainnya yang baru pertama kali main di Liga Indonesia pasti bakalan takjub, kagum, lihat keadaan seperti ini. Hal yang mungkin gak bakal dia temuin di Belanda atau di negara asalnya.